Baik, saya akan menjelaskan tentang Dekoruma. PT Dekoruma Inovasi Lestari adalah sebuah perusahaan teknologi startup e-commerce yang berdiri pada tahun 2015. Dan Dekoruma sendiri itu berfokus pada produk-produk perabotan rumah tangga. Sebenarnya ada 3, ada furniture, desain, sama properti. Nah, untuk furniture sendiri sama seperti S-Hardware, IKEA gitu. Dia itu menjual furniture dan peralatan-peralatan rumah tangga seperti sofa, kasur gitu ya. Dan ini semua bisa dijangkau di website Shopee, Tokopedia, Blibli, dan e-commerce lainnya. Dan Dekoruma sendiri juga memperluas, yaitu dengan desain. Dekoruma ini menyediakan desain interior yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan sendiri. Dan sekarang Dekoruma telah memperluas lagi, yaitu di bidang properti. PT Dekoruma Inovasi ini memiliki visi, yaitu membangun bidang home and living yang terpercaya untuk semua konsumen, supplier, desainer, dan lembaga lainnya untuk berinteraksi secara transparan. Dan untuk misinya sendiri, mereka juga percaya bahwa semua orang dapat memiliki rumah yang cantik, hangat, tanpa perlu mencurahkan usaha yang besar. Karena tadi saya udah bilang kalau misalnya Dekoruma itu udah memperluas bisnisnya ke arah properti, maka Dekoruma itu harus beradaptasi dan merubah strategi mereka ke dalam segmen properti. Kemudian ada entry choices, di mana yang pertama dari sisi WU yaitu terdapat kompetitor, Agung Podomoro, kemudian Ciputra, dan Bumi Serpong Damai. Kemudian untuk regulatorsnya pemerintah, kemudian untuk supplier dari industri ini sendiri yaitu kontraktor, dan dari sisi WEN yaitu introduction phase, di mana pada fase ini diperlukan inovasi untuk menciptakan yang berbeda dari pemain-pemain besar lain di satu industri ini. Kemudian how to enter-nya, perusahaan di fase ini sebaiknya menciptakan sebuah niche market, di mana metode ini dapat digunakan ketika di dalam suatu market itu sudah terdapat pemain-pemain besar. Kemudian untuk five forces, yang pertama itu threat of new entrants, dinilai low. Kemudian threat of substitute, banyaknya ruko, apartemen, bahkan rumah sewaan membuat threat of substitute-nya tinggi. Kemudian rivalry among existing competitor, banyaknya perusahaan properti yang memberikan fasilitas dan tata ruang yang baik, membuat persaingan yang ada di dalam industri ini cukup ketat. Bargaining power of supplier, yaitu high. Kemudian yang terakhir, terdapat bargaining power of buyer, terjadinya peningkatan harga tanah setiap tahunnya, serta konsumen yang harus mengikuti harga yang dipatok oleh developer, membuat daya beli pembeli itu cukup rendah. Kemudian saya akan menjelaskan dari sisi pastel analysis. Pertumbuhan industri properti diprediksi akan terus meningkat, khususnya di tahun 2023, seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia. Dari sisi sosial, perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang menjadi lebih konsumtif dapat meningkatkan pertumbuhan nilai penjualan di industri properti. Dari sisi technological, penerapan sistem informasi geografis dan PropTech seperti Airbnb diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri ini. Core competencies. Terdapat 2 core competencies dari Dekoruma. Yang pertama, networking. Dekoruma memiliki network designer dan manufacturer yang kuat. Network ini membantu Dekoruma menghasilkan produk-produk dengan desain estetik dan modern yang tentunya diincar target market Dekoruma. Yang kedua, online marketing dan sales. Dengan mengandalkan online channels seperti website, social media, dan e-commerce, Dekoruma sangat terampil dalam meningkatkan brand awareness, engagement, dan memasarkan produk-produknya. Semua ini juga menghasilkan online sales yang terus laris. Untuk resources, itu social media channel, marketing channels, designer network, property network, dan furniture supply network. Untuk capability, dalam hal manajemen, kultur Dekoruma tidak bersifat hierarkis sehingga seluruh pekerja Dekoruma dapat berkolaborasi dengan menyeluruh. Dekoruma juga berjiwa muda sehingga kreativitas dan etos agile work-nya merupakan ciri kuat dari Dekoruma. Melihat pencapaian Dekoruma sejak awal dan banyaknya proyek yang sudah dijalankan, maka dapat dikatakan Dekoruma sangatlah bernilai. Bisnis properti dengan open concept design membuat Dekoruma menjadi rare dibandingkan dengan kompetitor properti lainnya. Properti merupakan suatu bisnis yang sangat tinggi harganya. Tambah dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh Dekoruma, maka ini sangat susah untuk diimitasi atau diduplikasi. Struktur organisasi dari Dekoruma terbukti memiliki organisasi yang baik dengan sumber daya yang dimiliki oleh Dekoruma. Dekoruma dapat mempertahankan competitive advantage karena memiliki resources yang memenuhi seluruh kriteria dari Frio model. Untuk strengths dari Dekoruma, yang pertama itu ada
properti dengan open concept design bagi customer. Yang kedua itu brand yang kuat dan memiliki followers sampai 1 juta lebih pada sosial media. Untuk weakness, baru dalam industri bisnis properti. Untuk opportunities, bisnis properti ini merupakan investasi yang menjanjikan, di mana bisnis ini disukai karena tidak tergerus inflasi. Yang kedua, ada harga properti yang terus meningkat. Dan yang terakhir adalah naiknya demand properti dengan fleksibilitas desain. Untuk threats, banyaknya developer properti yang sudah sangat besar dan merajai berbagai macam daerah, khususnya di Jabodetabek. Untuk mencapai objektif Dekoruma, ada 3 pertanyaan yang mesti kita jawab. Who is the target market? What are their needs? And how do we fulfill the needs? Jadi untuk jawab pertanyaan ini, coba kita asumsi market properti itu ada 2 segmen utama. Yang pertama, customer-nya inginnya yang murah. Mereka nggak begitu concern dengan kualitas atau atribut tertentu. Tapi yang penting mereka bisa beli properti tersebut dengan harga murah. Dan tentu untuk memenuhi needs ini, segmen ini menggunakan cost leadership strategy. Tapi selain segmen satu ini ada juga segmen kedua, yaitu segmen yang willingness to pay-nya itu actually ada ya. Jadi mereka willing to pay more untuk suatu kualitas tertentu. Sehingga strategi untuk memenuhi needs segmen ini adalah differentiation strategy. Nah, target segmen yang kita akan pilih adalah segmen yang kedua. Why? Karena kembali lagi, disinilah letak core competence Dekoruma. Core competence Dekoruma adalah di desain. Karena mereka punya network designer yang kuat. Oleh karena itu, kita bisa beri value lebih dan menaikkan harga dengan menawarkan differentiation dalam hal desain ke sebuah niche segmen yang membutuhkan hal tersebut. Jadi, kita akan jalani sebuah focused differentiation strategy. Nah, untuk mencapai differentiation ini, kita akan memberi sebuah offering. Ya. Dan offering yang kita tawarkan adalah open concept design property. Jadi, selain jualan properti, pelanggan yang membeli properti di Dekoruma juga memiliki kebebasan untuk menentukan desain yang mereka inginkan. Dan ini bisa dalam bentuk apapun. Japanese theme, outer space theme, or mungkin Disneyland theme. Gunakan imajinasimu dan ciptakan tempat tinggal impianmu. Dan kembali ya, ke SWOT analysis yang telah kita lakukan. Untuk mendukung differentiation strategy ini, kita akan meleverage brand Dekoruma yang memang sudah terkenal dalam hal desain. Nah, sekarang coba kita lihat corporate strategy yang akan mendukung bisnis strategi ini. Dalam hal diversification, kita akan memperluas atau diversify our offerings untuk bidang properti. Dan untuk geographical scope, dikarenakan produk properti kita masih ada di introduction phase, maka tentu geographical scope kita harus lebih terfokuskan. Lebih tepatnya, di daerah Indonesia di mana populasinya memiliki rata-rata income yang tinggi. Dan untuk vertical integration, kita sebenarnya awalnya hanya terintegrated di satu stage, yaitu marketing and sales. Tapi untuk mendukung bisnis strategi kita di semua produk ya, tidak hanya properti tapi juga untuk furniture dan interior design, kita akan coba mengintegrasi stage 1, yaitu design. Karena disinilah tempat di mana Dekoruma menciptakan value terbesarnya. Oleh karena itu, jika kita mengintegrate stage 1 or design, kita bisa mengurangi cost of design sembari kita tetap maintaining a high value, sehingga pada akhirnya profitability dari bisnis kita juga meningkat. Jadi untuk summarize, Dekoruma yang awalnya hanya berjualan furniture, sekarang ingin memperluas ke bidang properti. Dan untuk memperluas ke bidang ini, kita akan meleverage core competence kita di hal desain untuk merancang corporate dan juga business strategi yang sesuai.